wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sejarah tentang Romawi kuno. Selamat menyaksikan. Selamat menonton. Letak geografi Romawi kuno sekarang berada di Italia. Asal-usul Romawi kuno. Menurut cerita rakyat, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Remulus pada 750 SM. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Penguasa pertama Romawi adalah Romulus, dengan daerah kekuasaan terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Pada 550 SM, kota Roma dikuasai oleh bangsa Etruska, keturunan orang Mycenae, yang berlayar dari Yunani. Perubahan sistem pemerintahan kemudian terjadi secara dramatis pada 509 SM ketika rakyatnya menggulingkan Raja Trakuin atau raja terakhir di kerajaan Romawi. Bidang pencapaian ilmu dan teknologi. Teknologi Romawi adalah kumpulan teknik, keterampilan, metode, proses, dan praktik rekayasa yang digunakan dan dikembangkan oleh peradaban Romawi kuno pada tahun 753 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Jenis sumber daya kekuatan yang digunakan oleh Romawi kuno diantaranya yaitu tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga air, tenaga surya, atau tenaga uap. Bangsa Romawi juga terkenal karena memiliki teknik dan konstruksi yang maju, misalnya dalam pembangunan saluran air, arsitektur, jalan, ataupun jembatan. Dalam bidang kepercayaan. Pada awalnya, kepercayaan bangsa Romawi adalah animisme dan politeisme. Masyarakatnya percaya terhadap roh-roh leluhur dan sebagian lainnya percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuasaan terhadap manusia ataupun alam. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Yunani. Peninggalan Romawi kuno. Yang pertama, Colosseum. Salah satu peninggalan Romawi kuno yang paling terkenal hingga menjadi ikon kota Roma, Italia adalah Colosseum, yang dibangun pada 80 Masehi dan diresmikan oleh Jenderal Titus. Bangunan ini digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan gladiator hingga tiruan pertarungan laut. Karena kemegahannya, Colosseum memiliki 80 pintu masuk, serta daya tampung penonton hingga 50.000 orang. Yang kedua, Arch of Constantine. Peninggalan Romawi kuno selanjutnya adalah Arch of Constantine, yang dibangun pada 315 Masehi oleh para sanat dan masyarakat Roma kala itu. Pembangunannya dilatar belakangi oleh perayaan kemenangan Kaisar Konstantinus atau Maxentius pada 312 Masehi. Yang ketiga, Maxima Circus. Maxima Circus merupakan arena balap kereta kuda yang terletak pada sebuah lembah antara Bukit Palatine dan Aventine. Area ini dibangun pada 600 SM dan bisa menampung 250.000 manusia. Yang keempat, Aquaduk. Aquaduk merupakan bangunan saluran air bersih yang dibangun di atas permukaan tanah. Tujuan utamanya adalah mendukung mobilisasi tentara serta mengalirkan air sungai di area perbukitan dan pergunungan yang jauh dari pusat kota Roma. Yang kelima, Trevi Fountain. Trevi Fountain adalah sebuah air mancur yang paling terkenal di Roma. Pembangunannya dirancang oleh arsitek Italia, Nicola Salvi, sejak 1697 sampai 1751. Tembok Hadrian. Tembok Hadrian dibangun oleh masyarakat Romawi kuno untuk perlindungan dari serangan kaum barbar. Tembok sepanjang 117 km ini dibangun pada 120 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Hadrian, sehingga tembok ini dinamakan demikian. Tembok Hadrian terbuat dari batu dan tanah di wilayah Inggris Utara. Castel San Angelo. Castel San Angelo atau biasa disebut Castel San Angelo adalah bangunan besar yang digunakan sebagai tempat pemakaman para kaisar dan raja. Kastil yang terletak di tepi sungai Tiber ini didirikan pada 130 Masehi. Roman Forum. Roman Forum merupakan sebuah alun-alun berbentuk persegi panjang yang terletak di pusat kota Roma, Italia. Alun-alun berupa peninggalan bangsa Romawi kuno ini dulunya digunakan sebagai tempat pidato, pemilihan umum, hingga pengadilan bagi para terdakwa kejahatan. Dalam bidang pemerintahan,
Kekaisaran Romawi adalah salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dibentuk pada abad ke-8 sebelum Masehi, kekaisaran ini akan bertahan selama lebih dari 500 tahun dan mencakup wilayah yang luas di Eropa, Afrika Utara, dan bagian dari Timur Tengah. Sistem pemerintahan Romawi kuno sangat kompleks dan berlapis-lapis dengan beberapa tingkatan pemerintahan dan badan yang berbeda yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan Romawi. Pada awalnya, Romawi adalah sebuah republik, di mana kekuasaan dipegang oleh sosok pemimpin yang dikenal sebagai magistrat. Magistrat ini dipilih oleh rakyat Romawi dan bertanggung jawab atas pemerintahan kota. Seiring waktu, sistem republik ini menjadi kurang stabil dan pada tahun 27 sebelum Masehi, Julius Caesar mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi dibagi menjadi dua bagian, Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Barat juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi, akan runtuh pada tahun 476 Masehi. Sementara Kekaisaran Romawi Timur juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, akan bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Sistem pemerintahan Romawi kuno sangat terorganisir dan efisien, dengan banyak badan dan tingkatan pemerintahan yang bekerja sama untuk mengatur kehidupan Romawi. Ini termasuk Senat, yang merupakan badan legis Romawi dan bertanggung jawab atas membuat dan mengesahkan hukum. Praetorians, yang bertanggung jawab atas keamanan dan keamanan kota. Dan magistrat, yang bertanggung jawab atas pemerintahan kota dan mengawasi berbagai aspek kehidupan Romawi. Secara keseluruhan, sejarah Romawi kuno dalam bidang pemerintahan adalah cerita tentang kompleksitas dan efektivitas sistem pemerintahan Romawi, serta pergeseran dari republik menjadi kekaisaran dan pergeseran dari Kekaisaran Romawi Barat menjadi Kekaisaran Bizantium. Dalam bidang kebudayaan, kebudayaan Romawi kuno adalah kebudayaan yang muncul di Romawi kuno. Kebudayaan ini berlangsung selama hampir 1200 tahun. Dalam sejarah peradaban Romawi kuno, istilah tersebut merujuk pada kebudayaan pada Republik Romawi dan kemudian Kekaisaran Romawi yang pada puncaknya menguasai wilayah mulai dari daratan rendah Skotlandia dan Maroko sampai ke Sungai Efrat. Keterkaitan dengan kehidupan manusia masa kini. Kehidupan Romawi kuno memiliki pengaruh besar pada dunia modern saat ini. Meskipun peradaban Romawi sudah berakhir ribuan tahun yang lalu, kita masih dapat melihat banyak jejak dan peninggalannya dalam seni, arsitektur, teknologi, sastra, bahasa, dan hukum. Dari jembatan dan stadion hingga buku dan kata-kata yang kita dengar setiap hari. Orang-orang Romawi kuno telah meninggalkan jejak mereka di dunia kita. Seni dan arsitektur. Bangsa Romawi kuno memiliki banyak dampak yang luar biasa pada seni dan arsitektur. Jejak pengaruh Romawi dalam bentuk dan struktur dapat kita temukan di sepanjang perkembangan budaya Barat. Bangsa Romawi kuno turut mempelopori kemajuan di banyak bidang sains dan teknologi. Mereka membangun alat dan metode yang pada akhirnya membentuk cara dunia melakukan hal-hal tertentu. Bangsa Romawi adalah insinyur yang sangat mahir. Mereka memahami hukum fisika dengan cukup baik untuk mengembangkan saluran air dan cara yang lebih baik untuk membantu aliran air. Mereka memanfaatkan air sebagai energi untuk menyalakan tambang dan pabrik. Mereka juga membangun jaringan jalan yang luas, sebuah pencapaian besar saat itu. Jalan mereka dibangun dengan meletakkan kerikil dan kemudian diaspal dengan lempengan batu. Sistem jalan Romawi begitu besar, sehingga dikatakan bahwa semua jalan menuju ke Roma. Sastra dan bahasa. Sebagian besar sastra dunia juga sangat dipengaruhi oleh sastra Romawi kuno. Selama masa yang dianggap sebagai zaman keemasan puisi Romawi, para penyihir seperti Virgil, Horace, dan Ovid menghasilkan karya-karya yang memiliki dampak abadi. Hukum.
Penggunaan kata-kata Latin bukanlah satu-satunya cara orang Romawi kuno mempengaruhi sistem peradilan Barat. Meskipun sistem peradilan Romawi sangat keras dalam hukumannya, itu fungsi sebagai garis besar tentang bagaimana proses pengadilan terjadi hari ini. Misalnya, ada sidang pendahuluan seperti yang ada hari ini, di mana hakim memutuskan apakah benar-benar ada kasus atau tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi